السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: وهو يتولى الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته: اللهم الرفيق الأعلى. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, di dunia ini, di antara nabi yang diceritakan umurnya lumayan panjang adalah Nabi Uzair. Suatu hari beliau berjalan dengan naik keledai beliau. Keledai ini adalah satu hewan yang mirip dengan kuda tapi bukan kuda. Yang mana termasuk hewan yang seluruh nabi pernah menaikinya. Ma min nabiyyin illa warakibal himar. Tidak ada nabi pun kecuali pernah naik keledai. Maka Nabi Uzair berjalan sampai ke bekas reruntuhan sebuah kampung. Kosong, penghuninya sudah punah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Nabi Uzair bertanya-tanya dengan diri beliau sendiri, gimana ya caranya Allah menghidupkan kampung yang sudah punah, kampung yang sudah hancur lebur ini, sudah nggak ada penghuninya. Bagaimana caranya? Sambil beliau merenung-renung begitu itu, beliau ketiduran di bawah pohon. Dan tidurnya bukan sehari 2 hari, tidur beliau selama 100 tahun. Fa'amatahullah. Fa'amatahu di sini banyak ulama mengatakan ditidurkan. 100 amin 100 tahun, thumma ba'athah, kemudian Allah membangunkan beliau. Maka ada malaikat yang diutus oleh Allah kepada beliau. Qala kam labista? Kamu tidur tadi berapa lama? Maka beliau mengatakan labithu yauman aw ba'da yaum, paling sehari atau kurang dari itu. Qala bal labitha 100 'am. Kamu bukan tidur sehari atau kurang dari itu, tidur kamu itu 100 tahun. Kamu lihat kuasa Allah. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah makanan kamu yang kamu bawa 100 tahun lalu dan minuman kamu yang kamu bawa 100 tahun yang lalu sama sekali tidak berubah, tetap seger, tetap enak dikonsumsi.
Tapi di samping kamu, wangdur ila himarik. Wangdur ila himarik. Lihatlah keledai kamu. Dia lihat keledainya kaget. Keledainya tinggal tulang belulang saja. Satu tidur, satu jadi bangkai, yang makanan dan minuman tetap seger di satu tempat yang sama. Kaifa nusizuha thumma naqsuha lahma. Kamu lihat bagaimana tak bangkitkan lagi, tak beri daging lagi. Maka tulang-tulang yang sudah berserakan tadi merapat. Kemudian mulai tumbuh daging, tumbuh kulit, lengkap jadi keledai lagi dan siap beliau naiki lagi. Falamma tabayyanahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Oh, begini tuh Allah menampakkan kuasanya pada aku yang dikehendaki hidup-hidup, akhirnya tidur 100 tahun dia tidak terasa, yang dikehendaki ngantuk waktu bayan 1 jam pun tidak terasa. Yang dikehendaki tetap seger, enak diminum, enak dimakan, tetap seger. Yang dikehendaki hancur. Maka beliau mengatakan a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka beliau naik keledai. Beliau melihat kampung yang beliau tinggal tidur 100 tahun yang lalu. Ternyata sudah ramai, penuh penduduk, ramai pasarnya, rumah-rumahnya sudah rumah baru semuanya. Maka cerita yang diceritakan di ayat ini jadi harapan baiknya para ulama. Allah cerita kuasanya, kampung yang sudah hancur lebur, keledai yang sudah punah dibangkitkan lagi, dijadikan hidup lagi, kampungnya makmur lagi, dipenuhi oleh penduduk lagi. Maka kalau orang ingin bangun apa-apa, kalau membaca ayat ini, harapannya Allah mudahkan niat-niat dia untuk bangun, katanya. La ilaha illallah. Kesimpulannya para hadirin, dulu nggak usah terlalu dulu. Beberapa ratus tahun yang lalu itu bisa saja kampung kita ini nggak ada apa-apanya. Kemudian habis, kemudian muncul lagi, kemudian habis, muncul lagi, habis, muncul lagi. Sebelum itu semua, dalam hadis Imran bin Husain, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allah wa lam yakun ma'ahu ghairuhu. Yang ada itu hanya Allah, selain Allah itu tidak ada. Ini pernah terjadi, semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah. Begitu Allah kehendaki dunia ada, maka adalah yang dikehendaki Allah. Manusia ada, maka wujudlah manusia. Malaikat ada, maka wujudlah para malaikat. Sebelumnya semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Dan ini sebetulnya berkelanjutan. Bagi orang yang merenung setiap hari, sebetulnya banyak hal yang dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Asalnya nggak pengen begini jadi pengen. Bahkan yang asalnya ada jadi nggak ada. Mirip-mirip cerita Nabi Uzair tadi. Hanya saja karena itu hari yang terjadi pada kehidupan kita, kadang-kadang kita ini kurang memikirkannya. Dulu tetangga ada, sekarang nggak ada. Dulu nggak ada, tetangga baru ada. Dulu anak nggak ada, sekarang ada. Dulu yang ada, sekarang nggak ada. Terus begitu itu. Maka seluruh dunia tidak ada yang berani ngaku sampai sekarang. Siapa yang berani ngaku dia ini bisa mengadakan perkara dari tidak ada ke ada? Amerika yang katanya negara
super doer. Super doer. Itu ngaku macam-macam. Ternyata dia sendiri nggak pernah bisa ngaku bisa mewujudkan sesuatu yang asalnya nggak ada jadi ada. Bahkan ngaku pasir sebelumnya nggak ada, sekarang ada, itu mereka nggak berani. Nggak ada pasir made in Amerika, nggak ada. Yang ada, yang sudah ada, mereka rakit-rakit gitu saja, kemudian diaku-aku. Sampai bahan yang mereka buat pun juga mereka ya bukan yang buat. Dan ketika mereka buat pun juga mereka menggunakan perkara yang nggak mereka buat, yaitu otak mereka, tangan mereka, mata mereka. Mereka pun nggak berani ngaku buat otak mereka sendiri. Begitu orang merenung tuh benar-benar aneh bin ajaib. Orang punya otak kok nggak percaya dunia ini ada yang ngatur, dunia ini ada yang menciptakan. Maka beberapa sahabat diceritakan dinasihati oleh Nabi, dinasihati oleh temannya. Nasihatnya ringkas saja ketika teman-temannya itu nggak masuk Islam. Dikirim di surat, istrinya hanya satu kalimat saja, al-aqla, al-aqla, al-aqla. Utakmu gunung mikir. Ditulis di surat isinya al-aqla, al-aqla. Ya apa tuh maksudnya? Wah, aku kon mikir. Begitu menggunakan pikirannya, beriman. Nah, kalau orang ngantuk bisa mikir nggak kira-kira? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Fakhrul Razi rahimahullah termasuk ulama besar yang banyak orang sebab dialog dengan beliau yang asalnya nggak percaya dengan Tuhan, perasaannya dunia ini serba kebetulan, maka beliau terangkan banyak yang akhirnya ribu-ribu yang akhirnya masuk Islam. Beliau cerita, kamu itu di satu ruangan, anggap saja kamu sedang duduk di satu ruangan. Kemudian tiba-tiba ada bola gelinding di depan kamu. Dulu. Maka mungkin kalau gelinding pertama kali kamu akan bilang paling keterpa angin kebetulan, atau karena sana lebih tinggi gelinding menuju yang lebih rendah. Tetapi kalau gelinding yang kedua di tempat yang sama, mestinya kamu sudah mulai berpikir, loh, gelindingnya tadi dengan sekarang kok tempatnya persis, nggak ada bedanya. Mestinya orang itu seharusnya mulai berpikir, kalau gelindingnya 3 kali, 4 kali, kalau gelindingnya sepanjang tahun, kemudian dia masih bersikukuh dengan pendapatnya kebetulan. Ini orang yang begini ini kira-kira rumah sakit jiwa mesti mau nerima dia apa tidak kira-kira? Sekarang ini di dunia banyak orang yang perasaannya dia ini orang cerdas, tapi tidak mengakui ketuhanan. Matahari sepanjang tahun tempatnya sama, gelindingnya di tempat yang sama, bulan begitu juga, bintang-bintang yang lain yang telah diketahui juga begitu juga. Yang gedenya itu luar biasa, bukan seperti bola sepak bola dunia itu, gedenya nggak karu-karuan. Terus kemudian orang itu bilangnya kebetulan, itu kebetulan. Baru bola kecil di kamar kita gelinding sepanjang bulan, gelindingnya di situ, terus kita bilang itu kebetulan, rumah sakit jiwa nggak mau nerima kita. Nah, bagaimana dengan orang yang nggak percaya dengan adanya ketuhanan, padahal dia tahu peredaran matahari yang gitu terus istiqomah, peredaran bulan begitu juga, dan peredaran bintang-bintang yang lain. Kalau dia mau merenung, dia ini benar-benar orang yang tidak menggunakan otaknya untuk berpikir mengenai ketuhanan. La ilaha illallah. Itulah yang kurang lebihnya disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah kepada pimpinan orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, yang akhirnya dia menggunakan otaknya sebentar aja, akhirnya masuk Islam. Beliau telah janjian dengan tokohnya ateis di zaman beliau untuk debat mengenai ketuhanan.
Yang mana si ateis tadi pengikutnya begitu banyak bilang segalanya itu adalah kebetulan, terjadi sendiri, alamiah, tidak ada yang mengatur. Maka telah dibuat janjian pertemuan di hari yang telah ditentukan. Nah kebetulan antara Imam Abu Hanifah dan tempat yang akan didatangi itu ada danau atau ada bengawan atau ada laut yang jadi perantaranya. Ke sana perlu naik sampan, naik perahu. Maka orang ateis tadi nunggu Abu Hanifah nggak datang-datang. Maka sampai capek nunggu, sampai hampir nggak percaya Imam Abu Hanifah mau datang. Begitu dia mau pergi, Imam Abu Hanifah tiba-tiba nongol naik sampan. Maka orang ateis itu bilang, kamu itu imamnya orang Islam, sudah janjian jam sekian datang, molor sampai waktu habis, bahkan lebih lagi, tak tunggu-tunggu, sekarang baru muncul, kamu itu gimana sih? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, jangan marah dulu, dengarkan alasan saya ini memang benar-benar di luar kemampuan saya, terjadi hal yang tidak direncanakan. Saya tadi sampai ke pinggir laut, ternyata perahu itu nggak ada perahu yang bisa membawa saya ke sini. Akhirnya saya nunggu, saya ini sudah janjian dengan itu kamu untuk debat, kok perahunya nggak ada. Tengah-tengah saya nunggu, tiba-tiba saya melihat ada pohon terpotong sendiri, terbelah sendiri, kemudian membentuk dirinya sendiri jadi sampan. Dan sudah ada dayungnya lagi, maka saya gunakan ini sampan ini untuk nemui kamu. Maka orang tadi bilang, saya kira kamu tadi itu bukan sekedar molor saja, ternyata kamu itu jelas-jelas tidak waras. Abu Hanifah, kamu itu nggak waras. Iya toh, saya nggak waras. Kenapa nggak waras? Lah kamu bilang pohon terpotong sendiri, membentuk sendiri jadi perahu kecil, kemudian ada dayungnya, tinggal kamu naiki sampai ini omongannya orang nggak waras. Maka beliau bilang, ada orang yang lebih nggak waras melebihi saya. Siapa? Kamu. Kok bisa? Iya, itu langit begitu besar, lautan begitu besar, bumi begitu besar, kamu bilang kebetulan tidak ada yang menciptakan. Lebih gila kamu dong. Wong saya baru omong pohon kecil aja kamu nggak percaya. Akhirnya orang tadi ngerenung, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Maka dalam Al-Quran itu sekian banyak ayat bunyinya afala ta'qilun. Apakah kamu nggak mikir? Afala tatafakkarun. Afala tadzakkarun. Apakah kamu tidak ngambil pelajaran? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik pengaturan-pengaturan yang zahir maupun pengaturan-pengaturan yang di dalam organ kita atau yang kita nggak tahu, di belakang itu ada pengaturan yang mengatur segala yang zahir dan segala yang batin, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara sifatnya Allah adalah al-zahir, begitu jelas bahwa beliau itu ada, bahwa Allah itu memang nyata ada bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang mau berpikir. Beliau itu al-batin, benar-benar tersembunyi bagi orang-orang yang tertutup hatinya dari hidayah. Mikir Gusti Allah eneng pokok gak tembus, benar-benar otaknya ini gak digunakan, gak berfungsi. Kok bisa-bisanya kamu bilang dunia nggak ada yang ngatur, Tuhan nggak ada, itu benar-benar pekok kok pakai dewe itu kita lele. La ilaha illallah. Maka itulah yang dikatakan para ulama, karena Allah itu yang menciptakan segalanya, yang ngatur segalanya. Maka kalau orang itu baik hubungannya dengan Allah, ditolong oleh Allah, maka bereslah segala urusannya. Man wajadallaha wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla. Barang siapa
menemukan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, baik hubungannya dengan Allah, wajada kulla syai', dia telah mendapatkan segalanya. Barang siapa kehilangan Allah, kehilangan ridhonya, kehilangan hubungan baik dengannya, faqada kulla syai', dia telah gagal total. La ilaha illallah. Maka tidak ada usaha, tidak ada pengorbanan. Yang lebih penting melebihi bagaimana semua sikap kita, omongan kita, diam kita, duduk kita, bahkan ngantuk kita, ini mendatangkan baiknya hubungan dengan Allah, biar kita ditolong oleh Allah. Apa ada Pak orang ngantuk yang menyebabkan dia ditolong oleh Allah? Ada. Dalam banyak hadis diceritakan, di antara hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yang dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat, adalah hamba yang sudah ngantuk capek tapi tetap dia berangkat untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ngantuk, awake wabut, tapi karena Allah merintahkan tetap berangkat. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku itu, dia sudah ngantuk-ngantuk tapi terus pantang mundur di dalam taat kepada aku. Au kama jaa fil hadis. Maka bagaimana kita ini jadikan semua yang kita buat tuh, ngantuknya, makannya, laparnya, senengnya, melaratnya, kayanya, dimuliakan atau dihinakan, banyak teman atau sedikit teman, itu semuanya mendekatkan kita kepada pertolongan Allah. Dan Allah sendiri telah bercerita dalam firman-Nya bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang soleh. Wa huwa yatawallas salihin. Dialah Allah yang akan menolong orang-orang soleh. Kalau kita ini pengen ditolong oleh Allah, daftarlah jadi orang soleh, kita akan ditolong oleh Allah. Maka para anbiya, di antara doa-doanya adalah pengen dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Tawafani muslimah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku, susulkanlah aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya pengen putra yang termasuk golongannya, bagiannya orang-orang soleh. Habli minas salihin. Itulah yang terakhir yang keluar dari mulut Nabi yang mulia menjelang beliau wafat. Beberapa saat sebelum beliau wafat, terakhir yang terlontar dari mulut beliau yang mulia adalah Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, saya pengen engkau kumpulkan dengan teman-teman yang tertinggi, orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Nah, orang soleh itu bagaimana para hadirin? Sing piye to wong soleh sing piye? Apa yang namanya soleh? Ada orang tuh namanya soleh walaupun nggak soleh tetap soleh. Namanya soleh. Maka di zamannya Raja Iskandar Dzulqarnain, seorang raja Islam yang masih begitu muda, telah menguasai seluruh dunia, diatur sesuai dengan ridhonya Allah. Maka Raja Iskandar ini terkenal, umurnya belum 40 tahun sudah jadi penguasa dunia. Nah, di pasukan beliau ada orang juga yang namanya Iskandar, yang setiap menghadapi pertempuran lari paling duluan. Namanya Iskandar juga. Maka beliau panggil, Iskandar, kamu tak beri dua pilihan. Nama kamu tuh persis nama saya loh, tak beri dua pilihan. Pertama, kamu rubah sikap kamu. Saya ini namanya Iskandar, tukang maju, lah kamu tukang lari loh. Pilihan kedua, nama kamu ganti aja, jangan Iskandar, malu-maluin saya. Nyerupai nama saya persis, tapi benar-benar bertolak belakang.
Orang soleh itu para hadirin adalah orang yang hidupnya tidak ada pelanggarannya. Itulah orang soleh. Padahal diri kita ini banyak sekali kelemahan yang sudah sering sekali kita dengar. Suka dolim, suka ngawur, suka nggak syukur, ikut nafsu, digoda seton, terpengaruh dengan lingkungan. Masya Allah. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Dikejar setan terus. Maka orang itu akan bisa soleh. Kata sebagian ulama, kata Imam Ghazali, di antaranya dalam kitab Mukashafatul Qulub, pertama dia ini harus punya panutan. Kalau orang pengen soleh harus punya panutan. Standar hidup kamu tuh bagaimana toh Kang, biar kamu jadi orang soleh? Maka standar kesolehan adalah para anbiya. Pertama kali orang yang enggak soleh itu putranya Nabi Adam, gara-gara enggak ikut Nabi Adam, langsung keluar dari kesolehan. Jadi kalau kita ini ikut panutan yaitu Sayyidul Anbiya, kita pasti jadi orang soleh. Kalau nggak ikut, yang pas nggak ikut itulah yang nggak soleh. Maka kita evaluasi hidup kita 24 jam. Yang ikut tuh yang pasti berapa persen? Itulah kesolehan kita. Yang lain belas nggak soleh belas. Nah, ada orang tuh 10% soleh, 20% soleh, 25% soleh. Ada yang belas. Nah, kalau belas berarti ya nggak kesentuh janji Allah bahwa ya tawalas solehin. Pertama kali bagaimana kita jadikan hidup kita 24 jam ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kemudian yang kedua, Nabi kita sudah wafat. Untuk memahami Nabi kita secara umum mungkin kita akan kesulitan. Kalau kita memahami langsung ternyata langsung keliru nanti. Maka kita perlu punya pembimbing yang ngajak kita untuk ikut Rasulullah SAW 24 jam. Soal kita semuanya niat para hadirin. Kita cari guru-guru, ustaz-ustaz, cari ustaz-ustaz yang membimbing kita 24 jam dalam ridhonya Allah. Ada tambahan dari seorang alim yang beliau termasuk muridnya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, penyusun kitab Fadhil Amal. Namanya Hakim Akhtar, seorang ahli zikir di negeri Pakistan sana. Kita sering duduk di majlis beliau. Waktu ayah kami singgah ke Pakistan sebentar, beliau juga ikut-ikut duduk dengarkan apa itu kata-kata hikmah dari Hakim Akhtar. Beliau mengatakan berdasarkan penelitian di kalangan orang Islam, orang itu jadi baik para hadirin karena punya guru yang memprogram dia 24 jam di dalam kebaikan. Maka kita lihat pelajar-pelajar di seluruh madrasah seluruh dunia, mungkin termasuk di madrasah kita, kok santri ikut program 24 jam akhirnya jadi soleh, nggak sempat nakal. Tapi begitu dia ini nggak ikut program itu, terjerumus dalam kelemahan-kelemahan dia sebagai anak Adam, sebagai manusia. Kemudian yang kedua, tidak semua orang-orang Islam berkesempatan punya guru, berkesempatan belajar di pesantren, berkesempatan ketemu dengan panutan-panutan yang memang sempurna tarbiyahnya untuk ngajak dia kepada ridhonya Allah, memprogram dia dalam kehidupannya. Maka yang kedua, di antara
orang-orang Islam yang jadi baik karena dia ini punya komunitas orang-orang soleh. Walaupun dia nggak pernah mondok, tapi karena komunitasnya adalah orang-orang soleh, maka dia pun menjadi bagian dari orang-orang soleh. Nah, orang soleh itu di mana tempatnya, Pak? Yang bukan guru-guru, yang sifatnya pertemanan. Kata sebagian ulama, kamu lihat di seluruh negeri muslim, di antara standar kesolehannya orang Islam adalah di kampung-kampung, di kota-kota, di negeri-negeri, orang Islam yang rajin sholat jamaah 5 waktu di masjid, bisa dipastikan mereka adalah orang soleh di zaman itu, di kampung itu, di daerah itu, di kota itu. Karena dia ini bersentuhan terus dengan masjid yang menyambungkan dia dengan hidayah, masjid yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat rahmat, masjid yang Nabi menjanjikan kalau Allah nurunkan musibah di dunia, Allah akan jauhkan dari orang-orang yang makmurkan masjid. Dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi orang hidup sekali, hidupnya tidak soleh. Itulah di antara anugerah Allah terbesar untuk umat Muhammad. Di bulan Rajab ini Allah berikan sholat, yang mana kalau sholatnya benar, kehidupannya jadi benar. Maka biasakan kita untuk jadi teman-temannya ahli masjid di kampung kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Dan kita ajak orang-orang kampung kita untuk jadi ahli-ahli masjid, biar selamat dari musibah terbesar, yaitu hidup sekali nggak soleh, akhirnya nggak dapat janji agama untuk ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Orang itu kalau nggak suka ke masjid, nggak suka jamaah ke masjid, para laki-laki itu ungkapan seriusnya, bukan guyonnya. Karo Gusti Allah lho ora wedi, apa meneh karo wong tuane, apa meneh karo pemerintahane, apa meneh karo jabatane, karo Gusti Allah lho ora wedi. Kita melihat anak kita berprestasi, perlu bersyukur. Melihat anak kita pandai baca Quran, perlu bersyukur. Melihat tetangga-tetangga kita macam-macam kebaikan mereka buat, kita bersyukur. Tetapi kalau belum jadi ahli sholat berjamaah, kita harus masih harus khawatir dan sangat-sangat khawatir. Ini bahaya ini. Belum ada jaminan dia ini terjauh dari al-fahsya. Dia ini seperti mobil yang belum ada remnya, sepertinya mulus-mulus saja, kalau nanti nabrak nggak bisa ngerem nih ini. La ilaha illallah. Pelajar-pelajar yang di kompleknya, yang soleh-soleh, yang lurus-lurus, akhirnya hidupnya berkah, yang ahli-ahli masjid. Tetapi yang belajar, kenalnya selain masjid, malah jauh di masjid. Sholat subuhnya waktu duha, sholat asarnya waktu maghrib, sholat maghribnya waktu subuh, masya Allah. Sampai orang bingung ini sholat witir apa sholat maghrib. La ilaha illallah. Maka orang-orang begini ini dikhawatirkan memang belum tersentuh oleh kesolehan. La ilaha illallah. Panutan kita Rasulullah. Cari guru-guru yang ngajak kita untuk ikut Rasulullah. Kalau itu gak ketemu minimalnya target, jadilah bagian dari orang-orang yang memampukan masjid beserta ahli-ahli masjid yang lain. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kata Imam Ghazali, kalau Hakim Akhtar tadi tambahan dari saya. Orang itu harus siap dikritik para hadirin. Kita ini harus yakin bahwa kita ini nabi bukan, wali sepertinya juga diragukan, soleh masih daftar malam ini para hadirin. Selain para anbiya, ada kemungkinan belok para hadirin. Maka kita ini hidup ini harus siap untuk dikritik.
Ambillah pelajaran-pelajaran dari cemoohan-cemoohan orang. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit, kalau itu benar, ngapain nggak kita terima? Kalau itu sudah nggak dengar, sudah nggak benar, orang kirim pahala, ngapain kita marah? Kalau itu nggak benar, jadi bahan dan bekal kita di akhirat tambah banyak. Masya Allah, saya ini amal banyak belum mampu, alhamdulillah dapat kiriman fitnah banyak, alhamdulillah. Saya nggak perlu capek-capek, orang-orang yang fitnah saya ini perlu tak berikan panggang satu-satu. Ternyata saya nggak mampu, ya tak Fatihah aja lah sekali untuk semuanya. Masya Allah. La ilaha illallah. Kalau itu nggak benar, kalau itu benar, ini adalah nasihat gratis dari hamba-hambanya Allah yang telah digerakkan oleh Allah untuk nyampaikan kritikan-kritikan kepada kita. Orang tuh kalau melihat hamba-hamba Allah tuh aslinya nggak ada, seperti keterangan tadi. Kemudian diadakan oleh Allah. Kemudian dia bergerak untuk macam-macam omelan disampaikan pada kita. Kalau kita lihat ini sebagai yang digerakkan oleh Allah, maka mesti mulutnya yang nyocor aja itu ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil. Baik pun pahala karena dia fitnah kita, atau memang di situ ada kata-kata mutiara yang di situ ada perbaikan untuk kehidupan kita dan untuk mengevaluasi diri kita ini. Saudara kita semuanya niat berhadirin. Kemudian yang seterusnya ada cerita. Ini sudah campur Imam Ghazali dan lain campur nih. Nah, kemudian seterusnya para hadirin, suatu hari Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau ditanya oleh salah satu kaumnya, wahai Nabi Allah, saya ini minta diberi arahan supaya saya ini jadi orang baik, itu caranya gimana? Kurang lebih begitu itu. Maka Nabi Isa mengatakan caranya, kalau kamu melihat hal-hal yang buruk yang terjadi pada teman kamu, akhlak yang buruk, omongan yang buruk, sikap yang buruk, perilaku yang buruk, keputusan yang buruk, maka yang buruk-buruk itu jangan sampai nempel dalam kehidupan kamu. Itu di antara nasihatnya para ulama, dinukilkan dari cerita Nabi Isa. Kalau kamu pengen baik, keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kamu itu yang kamu lihat jangan sampai nempel dalam diri kamu. Kita melihat orang sholatnya paling belakang, itu pun rakaat terakhir baru datang. Wah, enggak pas ini. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita melihat teman kita di kelas tiduran, enggak bawa buku catatan, itu enggak baik. Oh, jangan sampai terjadi pada saya. Kita melihat, Masya Allah, ada orang, istrinya orang diplototi aja, istrinya sendiri nggak pernah dipandang. Oh, jangan kita sampai lakukan pada diri kita. Ada orang kita lihat gosok serandal, maka jangan sampai kita juga niru. Kok penak men gak sah tuku karek gosok. Kok enak sekali ya orang ini, nggak perlu beli, tinggal gosok aja. Jangan gitu, Masya Allah. Keburukan-keburukan yang kita lihat, bagaimana keburukan itu tidak terjadi pada kita. Kita melihat sebagian orang dinasehati, marah-marah, diberi masukan, nggak mau nerima, diberi usulan, nggak mau dengar. Wah, ini orang-orang begini kolot, kaku. Kok saya nggak cocok kalau mimpin musyawarah begitu itu. Saya nggak mau jadi orang yang seperti itu. Melihat tok langsung mah saya kambuh. La ilaha illallah. Maka sekeliling kita adalah nasihat-nasihat untuk kita. Saudara kita semuanya niat para hadirin. Maka untuk islah diri itu para hadirin, kita ini perlu satu suasana yang sesuai, suasana yang suci, suasana yang dijamin di situ itu banyak makhluk-makhluk Allah yang suci. Suasana masjid, di sana ada sholat, ini sumber hidayah terpenting selepas iman. Suasana malaikat di situ itu, janji-janji agama, bagaimana rahmat-rahmat Allah dikucurkan ke masjid. Bagaimana ketenangan dikucurkan di masjid. Sayangnya Allah dikucurkan pada ahli-ahli masjid. Jaminan husnul khotimah dikucurkan pada ahli-ahli masjid. Masya Allah. Bersihkan masjid, maharnya bidadari. Masya Allah. Tambah sering ke masjid,
Banyak sekali anugerah-anugerah yang bisa kita dapatkan. Di masjid dihidupkan kerja-kerja hidayah, ta'lim wa ta'alum. Kerja-kerja hidayah, bergerak berjuang fisabilillah. Kerja-kerja hidayah, zikir ibadah. Masya Allah, tempatnya sesuai, kurikulumnya sesuai, ditemani oleh teman-teman ahli masjid, disertai teman-teman gaib yaitu para malaikat. Insya Allah kalau orang itu sering ke masjid dengan program-program tadi para hadirin, akhirnya kemungkinan jadi orang soleh itu menjadi sangat maksimal para hadirin, sangat besar. Dan itu telah terjadi. Orang-orang kampung kita kok jadi ahli masjid, mereka adalah orang-orang soleh di kampung kita. Maka untuk itu semua, siapa yang niat untuk keluar negeri jauh, IPB 4 bulan 40 hari untuk jadi ahli masjid, ngajak umat, memakmurkan masjid dan bergerak ke seluruh alam untuk ngajak umat menjadi orang-orang soleh, jadi dai-dai, penerus perjuangan-perjuangan pendahulu kita, menyempurnakan iman dan amalnya, silahkan untuk maju. Pertama kali yang mau keluar 1 tahun, Masya Allah, 1 tahun, pertama kali 1 tahun. Mari yang mau berangkat 1 tahun segera ke depan untuk mendaftar pada tim taskil setahun. Mari Ustaz-Ustaz, para alim ulama yang telah ada niat untuk berangkat 1 tahun, silakan ke depan untuk bertemu dengan tim taskil 1 tahun. 1 tahun yang sedang bergerak atau yang akan bergerak, Masya Allah, silakan maju, Masya Allah. Mari yang sedang bergerak, yang sekarang ada di markas, semua berdiri ke depan. Silakan. Mari silakan 1 tahun yang akan berangkat, yang sedang bergerak atau yang baru niat, silakan Pak ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak. Silakan ke depan. Silakan, Masya Allah. Dunia. Mari yang lainnya. Silakan, Masya Allah. Silakan Pak. Negeri jauh, Masya Allah. Bagi yang sudah teman-teman sudah pernah IPB, Masya Allah. Silakan negeri jauh. Sekarang yang mau ke negara jauh, silakan berdiri ke depan. Mari Bapak-Bapak yang mau berangkat ke negeri jauh, silakan ke depan untuk bertemu dengan tim taskil, mencatatkan namanya yang sudah ada persiapan untuk berangkat ke negara jauh. Mari Pak, silakan Pak. Ini ada teman kita yang mau berangkat ke Suriname, ada teman kita yang mau berangkat ke Mekah, Madinah, juga Thailand. Silakan Pak. Yang ada niat atau yang sudah mencatatkan nama untuk menguatkan niat, silakan berdiri ke depan. Silakan Pak. Mari Pak. Yang mau berangkat ke negara jauh, silakan, Masya Allah. IPB, Masya Allah. Yang mau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, mari. Masya Allah, Ustazul. Mari Pak, yang mau ke IPB Pak. Yang mau ke IPB segera berdiri. Yang sudah ada niat, mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah, sehingga ada kemudahan-kemudahan untuk diberangkatkan oleh Allah ke India, Pakistan, Bangladesh Pak. Mari Pak, kita pasang niat dulu. Masya Allah, silakan. 4 bulan, 40 hari, jalan kaki, jalan biasa, Masya Allah. Atau berapa hari saja, silakan, Masya Allah, silakan maju. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, atau berapa hari saja Pak, silakan berdiri ke depan untuk mencatatkan namanya. Silakan Pak. Yang mau berangkat 4 bulan, 40 hari dari Madiun, silakan Pak. Dari Getas, mumpung bulan Rajab, amalan-amalan dilipatkan, Masya Allah. Ada anugerah-anugerah khusus di bulan Rajab. Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, Masya Allah. Silakan Pak, jamaah-jamaah sisa masa atau yang berangkat berapa hari saja, silakan ke depan.
Mas-surat, Masya Allah. Yang mau keluar mas-surat, Masya Allah. Berapa hari saja? Insyaallah. Sekarang yang mau niat mas-surat, Pak. Yang mau niat mas-surat berangkat ke depan. Tadian tim taskil di sebelah selatan dengan Pak Mubarak, Pak Haji Musa. Silakan Pak, yang mau keluar mas-surat berapa hari saja? 40 hari, 15 hari, 10 hari, ataupun 3 hari. Dari halakoh, dari makalah. Silakan Pak, berdiri Pak. Silakan Pak. Silakan, Masya Allah. Mari Pak. Insya Allah semuanya niat, insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan amalan markas kita, maka kita ulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai tadi. Kita sering menyampaikan, diakhiri dengan taskil 33, 22 atau 44. Silakan Pak. Kita ulang-ulang 5 menit, 3 menit, 2 menit. Belajar kita sampaikan pada saudara kita, terus ada taskil. Sehingga bagaimana kehadiran ke markas kita ini menjadikan orang niat untuk keluar fisabilillah. Silakan Pak. Buat halakoh 22, 33 untuk mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan tadi. Silakan. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويهشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.